Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Barangkali Sabtu depan atau Minggu kita akan memasuki satu Ramadan. Jadi kalau andai kata Sya'ban itu genap, maka minggulah satu Ramadan. Kalau Sya'ban itu ganjil 29 hari, maka Sabtu satu Ramadan. Maka dalam hal ini kembali kami ingatkan bahwa nanti di malam yang pertama di bulan Ramadan hendaklah kita berniat puasa 1 bulan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyelamatkan puasa yang kita lupa berniat. Memang menurut mazhab Syafi'i, orang yang berniat 1 bulan itu tidak dihukumkan sah semuanya, hanya 1 malam yang sah. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik nanti, andai kata kita lupa berniat, malam ini lupa berniat, maka hari itu bisa terselamatkan dan bisa sah puasa kita kalau ada niat 1 bulan penuh. Tapi kalau kada ada niat sebulan penuh, hari itu tidak bisa terselamatkan. Maka hari itu sampian wajib tidak makan, wajib tidak minum, imsak seperti orang nang puasa, menahan diri daripada yang membatalkan puasa, namun hari itu wajib diqadha. Maulah mengqadha. Kada mau kalau kada makan, kada minum kayak orang, tapi diwajib diqadha. Nah, oleh karena itu andai kata nanti Sabtu berarti malam Sabtu, andai kata Minggu berarti malam Minggu meniatkannya. Sajaku berpuasa pada ini bulan Ramadan, pada ini tahun 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Yang kedua, supaya kita dapat faidah pahala puasa 1 bulan sekalipun kita tidak bisa menyelesaikan puasa bulan tersebut. Andai kata orang itu wafat, andai kata orang itu meninggal sebelum sempurna 30 hari daripada bulan Ramadan, sebelum sempurna dia melaksanakan 30 hari daripada puasa Ramadan, dia meninggal tetap diberikan pahala sempurna 1 bulan penuh. Itu maksudnya. Maksud kada bisa menyelesaikan itu lantaran uzur. Bukan sengaja beliau tidak puasa karena ujur. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis itu dikatakan, kita bicarakan fikihnya lah. Kemarin pembatalnya sudah rasanya lah, pembatal puasa nih. Di dalam hadis dikatakan kullu amali ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa anna ajzi'u bihi. Jadi kata baginda Nabi, seluruh amal ibadah manusia atau anak Adam itu langsung dibalas lahu. Langsung diberikan. Salat berjamaah 27 kali lipat kan daripada sedekah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada lagi yang besar daripada sedekah itu, adalah pahala memberikan hutang kepada orang lain. Kenapa? Kalau sedekah itu adalah kita memberikan sesuatu kepada orang, dan orang itu belum tentu perlu dengan pemberian kita. Tapi kalau orang datang ke rumah kita berhutang, bisa memang perlu dia. Makanya pahala menghutangi lebih besar ketimbang pahala sedekah. Dan bebannya di hati itu memang berat menghutangi, benar. Kalau sudah nelpon
kisah berhutang. Lebih baik kita beri orang nih. Ringan hati kalau memberi ini. Tapi kalau menghutang ini dan waktu bayarnya kada jelas. Nah, ini yang sulit ini. Nah, mau kada mau aji 1000 alasan 1000 kali kita beralasan. Coba datang, lu minta duit, nah nyaman juga sedikit. Coba kalau berhutang ini, jadi setiap amal manusia itu kata Nabi langsung dibalas. Terkecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi'u bihi, akulah yang membalas dengan puasa tersebut. Tentang hadis ini di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan ada 50 pendapat ulama, mereka berbeda pendapat memaknai, mentafsirkan hadis ini. Apa maksud hadis ini 50 pendapat? Cuma kata Imam Subki mengatakan pendapat yang paling bagus dan yang paling baik adalah pendapat Sufyan bin Uyainah. Apa pendapat Sufyan bin Uyainah? Beliau menyampaikan tentang hadis ini, kata beliau, bahwasanya nanti kita pada hari kiamat, segala amal ibadah kita itu tidak aman. Rawan diambil orang. Ya kalau rawan diambil musuh. Tidakkah nanti kita dikumpul di yaumil mahsyar? Di yaumil mahsyar itu adalah satu tempat yang mana seluruh manusia dikumpulkan, dan pada saat itulah masing-masing orang itu akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan pada hari itulah orang itu akan menuntut kepada orang yang pernah salah dengan dia. Menuntut hak yang dia punya hak dengan orang tersebut. Istri bisa nuntut suami pada saat itu. Anak bisa menuntut ayah pada saat itu. Anak yang tidak pernah diajarkan agama, tidak pernah diberitahukan, dia dibiarkan tidak sholat, dia tidak diberitahu tentang sholat, dia tidak diajarkan tentang menutup aurat. Kemudian kita sebagai ayah, sebagai suami diam. Lalu ketika diproses oleh Allah, dia akan tuntut. Itu nah suamiku diam. Itu nah abahku tak pernah ngajarkan. Dia nyaman sembahyang subuh sedangkan aku tak pernah dibangunkan. Dia nyaman pergi ke majelis sedangkan aku bodoh dalam agama, tidak paham tentang agama. Dia nuntut. Bukan sekedar itu aja. Siapa lagi yang menuntut? Orang yang pernah kita zalim terhadap orang tersebut. Yang kita pernah curang, yang pernah kita culas dengan orang itu. Bisa saja yang punya mangga nuntut yang ambil mangga. Bisa saja yang punya sepatu nuntut kepada orang yang ambil sepatu. Bisa saja orang yang pergi ke masjid dituntut oleh orang yang tidak berangkat ke masjid. Kenapa? Yang pergi ke masjid ini ngomongi orang, habis selesai. Itu nah, tetangga rumah aja depan masjid. Ke masjid kada pernah. Masa iya tuh lihat. Oh iya. Itu gibah jadinya. Kita ngomongi orang ini bisa aja pahala kita tuh diambil oleh orang. Jadi demikian bahwasanya tidak aman segala amal ibadah kita itu rawan dituntut dan diambil oleh orang yang ada hak dengan kita. Ada Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Sahabat ini macam-macam jawab. Namun Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa segudang pahala. Haji ada, sedekah ada, umrah ada, tahajud ada, duha ada, isyraq ada, lain-lainnya ada semua. Tapi pahala itu habis diberikan kepada orang lain. Kenapa? Masing-masing nuntut. Aku nuntut ini, dia pernah gini aku berikan. Datang lagi si B, datang lagi si C, lagi si D, hingga pahala itu habis. Dan masih ada orang yang menuntut, kada cukup pahala tadi, maka kejahatan orang itu diberikan kepada dia. Ini orang yang bangkrut.
Tapi Sufyan bin Uyainah mengatakan ketika seluruh amal itu habis diambil orang, illa sauma, kecuali puasa. Tidak. Puasa tidak. Tidak ada jalan bagi orang yang menuntut itu untuk mengambil pahala puasa. Perhatikan hadis tadi. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak manusia itu atau setiap amal anak Adam itu langsung dibalas oleh Allah, illa sauma, kecuali puasa yang tidak langsung dibalas. Fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah. Wa anna ajizu bihi, maka akulah yang bakal membalas. Jadi puasa itu tidak diberikan kepada kita pahalanya, tapi disimpan oleh Allah. Kalau kita adalah dituntut orang, semua barang kita diambil, ini perumpamaan aja lah, contoh aja. Semua harta kita disita oleh orang. TV diambil, sepeda motor diambil, kursi diambil, surat tanah diambil, apa yang ada di rumah, panci diambil orang, mun masih kurang. Bahkan rinjing nang paling buruk aja diambil orang kalau masih kurang. Tapi yang di tempat orang mau orang ambil. Aku ada lagi harta tuh tempat Pak Darwin, orang ambil kira-kira. Jadi semua amal kita dibalas secara langsung. Ketika ada amal, nih nah amal kita itu diambil orang. Kecuali kata Sufyan bin Uyainah, karena berdasarkan hadis tadi, kecuali puasa yang tidak diambil. Ketika amal itu habis, tinggal puasa lagi. Inilah yang menyebabkan orang itu bisa datang ke surga dengan sebab puasa yang disimpan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada kita. Nah, itulah maksud daripada setiap amal manusia langsung dibalas kecuali puasa. Kenapa? Karena amal lain itu rawan untuk diambil. Oleh karena itu, janganlah kita kada puasa. Jangan kada puasa. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun teriknya, bagaimanapun panasnya, harus kuat berjuang melawan berjuang melaksanakan puasa. Tanamkan niat, jangan sepanggal niat. Mau sepanggal ini bisa betal, jadinya aku aja bila panas hari ini betal puasa, disana betal. Musim hujan kada betal. Orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sakit. Kalau sakit ya silakan, tapi sakit yang seperti apa? Satu, dalam fikih dikatakan orang yang uzur boleh melaksanakan tidak puasa adalah orang yang sakit, andai kata dia puasa ta'akhurus syifa, lambat sembuhnya. Kalau dibawa puasa, lambat sembuhnya penyakit ini, boleh tidak puasa. Atau ziyadatul marad, atau bertambah sakit kalau dibawa puasa, boleh tidak puasa. Atau bakal kehilangan manfaat anggota tubuh, salah satu anggota tubuh kalau dibawa puasa. Pian kalau puasa bakal lumpuh, boleh tidak puasa. Jadi salah satu dari tiga ini. Jadi kalau cuma sakit sedikit aja dibawa puasa kada jua bertambah, dibawa puasa kada jua lambat sembuh, dibawa puasa kada mati juga, maka wajib tetap melakukan puasa. Apalagi yang menyebabkan ujur puasa, musafir, boleh. Orang yang bepergian boleh tidak puasa, namun tetap harus dibayar dan diqadha. Siapa lagi orang yang haid? Orang haid tidak puasa namun wajib mengqadha. Jadi kalau ada ujur-ujur syar'i yang mewajibkan orang itu tidak, yang membolehkan orang itu tidak berpuasa, silahkan tidak puasa. Namun kalau bukan ujur, jangan tidak puasa. Kepanasan sedikit, tergoda dengan minuman, apalagi lihat dalam kulkas bina dingin-dingin, udah dah batal. Urusan puasa tuh urusan yang lain, yang penting batalkan dulu. Jangan, malu kita dengan orang-orang yang terdahulu, supan kita dengan orang-orang yang terdahulu. Di zaman Nabi itu, kan puasa ini diwajibkan pada tahun yang kedua ba'da hijratin Nabi. Puasa tuh diwajibkan pada tahun yang kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun pertama belum ada kewajiban, tahun kedua
ada kewajiban perintah puasa itu turunnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kan Ramadan, turunnya di bulan Sya'ban, kewajiban melaksanakan puasa pada tahun yang kedua. Di tahun yang kedua itu pula terjadi peperangan yang besar. Pertama kali peperangan terjadi antara orang Muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Perang apa? Perang Badar namanya. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Puasa, datang puasa. Ini kewajiban puasa pertama kali dan terjadi peperangan besar yang disebut dengan Perang Badar. Berapa orang jumlah tentara Muslim? 313 orang melawan 1000 orang kafir Quraisy. Bayangkan loh, di medan tempur datang puasaan 313 orang melawan 1000 orang. Berapa senjata yang dimiliki orang Islam? 8 pedang, 60 baju perang, 2 ekor kuda, dan 70 ekor unta. Itu aja. Nang dilawan 1000 orang, melawan 600 lengkap senjata persenjataan lengkap, memiliki 700 ekor unta dan 300 ekor kuda. Tadi cuma 20 ekor kuda, 2 ekor kuda. Untanya berapa? 70 melawan 700. Orang 400 kuda, seorang 2. Pedangnya cuma 8 misi, orang berapa? 600 senjata lengkap, perisai, pedang, baju perang. Menang berkah bulan Ramadan, puasa. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Kenapa? Karena berkah bulan Ramadan. Nah, karena berkah Ramadan ini barangkali itulah yang menyebabkan rezeki kita lancar, urusan kita mudah, berkah Ramadan, puasa. Jadi jangan kada puasa. Jangan kada puasa di bulan Ramadan ini. Kita sudah belajar fikihnya, belajar pembatalnya, belajar niatnya, dia malakan ilmu tadi. Supaya apa? Supaya dia berkah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita perlu tahu tentang aqsamul iftar. Macam-macam orang yang tidak berpuasa. Macam-macam orang yang tidak berpuasa itu, jadi dikatakan di sini ada 4 gambaran. Orang tidak puasa ada empat gambar. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa itu dia kewajiban kepada dia membayar qadha dan membayar fidyah. 2. Membayar qadhaan dan membayar fidyah wajib. Siapa orang ini? Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairih. Dia tidak berpuasa alasannya karena mengkhawatirkan atas keselamatan jiwa yang lain, bukan jiwa dia. Contohnya seperti tidak berpuasanya orang yang hamil karena dia takut atas janin. Dan tidak berpuasanya orang yang menyusui karena dia takut kepada bayi yang disusui. Kenapa sampai tidak puasa? Bayiku takut kalau aku puasa, bayiku kada kawa nyusu. Kenapa sampean tidak puasa? Aku takut janin yang ada dalam kandunganku ni kada sehat, maka orang ni 2 kena. Pertama dia wajib qadhaan, yang kedua dia wajib bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? 1 mud. Mungkin nanti saya bawa anunya. Contoh mud saya bawa nanti, mungkin pertemuan akan datang. Nanti berapa kira-kira timbangan 1 mud itu? Tadi mau bawa lupa. Udah berangkat dari jalan, ketinggalan mud. Tadi malam sih kami nimbang 1 mud itu 7 on isinya. 1 mud itu 7 on tadi malam. Isinya 1 mud itu 2 kaling susu setengah isinya.
isinya 1 mud itu 2 kaling susu setengah. 1 harinya itu. Itu yang pertama ya. Adapun seorang perempuan yang dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan anaknya, 2. Kenapa tidak puasa? Aku tidak tahan. Dan aku takut juga anakku ini kada kawan nyusu. Jadi 2, dirinya dan anaknya. Falaisa alaihi ma illal qada'u faqat, maka tidak ada kewajiban kecuali hanya mengqadha saja. Tidak fidyah. Fidyahnya tidak. Kenapa? Karena dia takut dirinya. Aku jinya yang kada tahan, berarti cuma qadha saja, tidak fidyah. Tapi kalau anaknya yang ditakutkan, 2, qadhaan dan fidyah. Yang kedua, orang yang mendapat qadhaan dan fidyah adalah al-iftaru, orang yang tidak puasa. Tahun lalu, Ramadan yang lalu dia tidak puasa. Ma'a ta'khiril qadha, kemudian dia tidak mengqadha puasa yang tidak puasa tersebut. Dia tidak membayar puasa yang dia tidak laksanakan tersebut. Tahun lalu dia tidak puasa 1 hari. Kemudian sampai saat ini dia belum mengqadha puasa yang 1 hari itu. Hatta Ramadhanu akhar, sampai masuk Ramadan berikutnya. Sampai masuk Ramadan ini. Maka orang itu 2 kewajiban. Bayar fidyah dan bayar qadhaan. 2 kewajiban. Jadi siapa yang punya hutang tahun lalu sampai masuk puasa tahun ini, maka hutang itu memiliki 2 kewajiban, bayar fidyah dan mengqadha puasa. Fidyah itu berapa? Muddun wahidun, 1 mud. Likulli yaumin, bagi setiap hari. Jadi tiap harinya 1 mud. Min ghalibi qutil baladi, diambil daripada makanan pokok kebiasaan kampung kita tersebut. Karena makanan kita adalah nasi, beras, berasal dari beras, maka fidyah itu 1 mud daripada beras. Wa taqarrarul fidyatu bitaqarrus sinina, dan fidyah itu akan berlipat-lipat dia atau berulang-ulang fidyah itu dengan sebab berulang-ulang tahun. Tahun lalu 1 hari belum terbayar. Tahun depan masih 1 hari tetap. Tahun depan masih lagi tetap dibayar fidyah. Dia selama tidak dibayar, selama puasa itu tidak diqadha, maka tetap dikenakan bayar fidyah. Itu 1. Yang kedua, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Orang yang hanya wajib mengqadha, tidak bayar fidyah. Siapa? Kal mugma alaih, seperti orang yang kena penyakit ayan. Karena batal puasanya tuh. Maka dia wajib qadha, tidak bayar fidyah. Wa nasin niyah, dan orang yang lupa berniat, wajib qadha, tidak bayar fidyah. Wal muta'addi bi fitrih, dan orang yang sengaja tidak puasa, wajib qadha, tidak bayar fidyah. Batalkan puasa, umpamanya membatalkan puasa, wajib qadha, tidak wajib fidyah. Dan yang berikutnya, ma yalzamu fihil fidyah dunal qadha, adalah sesuatu yang wajib fidyah, tidak wajib qadha. Fidyah saja tapi mengqadha tidak perlu. Kasyaikhin kabirin, seperti orang yang usia lanjut. Wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dia terbaring di rumah sakit, kayaknya kada sembuh, kayaknya berulang-ulang sakitnya, dia hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha.
Dan yang terakhir, ma la yalzamu fihil qada walal fidyah, sesuatu yang tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah adalah orang gila. Nah, orang gila kada puasa tidak ada kewajiban, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Masalah yang membatalkan puasa kemarin sempat putus lah di wadahan itu. Sudahkah masalah orang menggosok gigi, udahkah? Pak Darwin, ingatkah kemarin? Belum lah. Nah, jadi kayak ini kalau di antara yang membatalkan puasa kan adalah sampainya benda daripada rongga yang terbuka kemana? Ke dalam tenggorokan. Jadi benda itu sampai dari rongga yang terbuka ke dalam tenggorokan. Contohnya dari mulut masuk benda itu sampai ke tenggorokan. Benda apapun yang masuk, genal kah, halus kah, kanyang kah, kada kah, maka batal. Sedutan masuk batal. Sedutan masuk, apalagi kalau mik masuk sampai ke tenggorokan, batal. Maka dari kata-kata benda itu kharaja bihi al-hawa, tidak termasuk udara. Udara ini kada membatalkan, pala yadur usul hawa inilal jawab, maka kada masalah udara ini masuk dari rongga yang terbuka sampai ke tenggorokan. Nah, nganga kipas angin dingangakkan, kita di depan kipas angin masuk ke perut kanyang, batal lah, kada batal. Karena udara ini bukan benda, bukan ain. Tapi kalau kipas anginnya masuk itu batal. Kalau kipas anginnya. Wa kadzalika mujarradu ta'mi warrih, demikian pula kalau rasa yang masuk atau bau saja yang masuk tapi tanpa ada bendanya. Rasanya yang masuk dan baunya yang masuk ke dalam tenggorokan biduni ainin, tapi bendanya tidak ada, fala yufattiru, maka tidak membatalkan. Makanya kan boleh bagi orang yang punya hajat, bagi orang yang punya keperluan merasai, bukan mencicipi, merasai makanan. Yang punya keperluan itu contoh orang yang berjualan wadai, orang yang berjualan sayur, orang yang punya hajatan untuk buka puasa. Berapa kali ini mau yahi sudah nih, dua ketiga. Udah sedang kah belum? Bolehlah kita rasai untuk merasa aja, boleh. Tapi kada boleh ditelan. Kan lagi terasa lah. Apakah dia manis, apakah asin atau sedang, habis rasanya atau sudah ada, dibuang, diludahkan, kumur-kumur kita. Tanpa ada benda rasanya itu ada masalah. Tapi kalau dihirup kada boleh. Menghirup itu kada merasa, itu mencicipi namanya. Ini sedikit aja sekedar mengecap, merasakan rasanya ini cukupkah atau kurangkah. Nah itu boleh. Demikian pula bau boleh. Ada orang cium bau durian, ada tercium bau iwak karing siang-siang tuh. Ada cium bau orang goreng-goreng bawang. Bau-bau itu kan ada masalah. Yang penting bau aja yang masuk. Tidak ada bendanya. Nah sekarang yang orang sering, bolehkah gosok gigi? Gosok gigi itu di dalam fikih disebut dengan siwak. Itulah sebutannya adalah siwak. Siwak itu gosok gigi. Nah, urusan bersiwak bagi orang yang puasa, kalau dia setelah sholat sebelum zuhur, qabla zawal, atau qabla zawal itu sebelum zuhur, itu diperbolehkan. Tapi kalau sesudah zuhur itu tidak diperbolehkan. Dan kalau andai kata dia bergosok gigi, hukumnya makruh, tidak membatalkan. Kenapa? Sebab kayak ini, bau mulut orang yang puasa itu bernilai lebih harum daripada bau misik. Itu kalah. Kaina hari kiamat, bukan di dunia, di dunia jangan dicoba-coba. Lebih harum daripada bau mandai, di dunia. Tapi kalau di akhirat itu lebih harum daripada bau misik. Tintah ulama, darah syuhada, bau mulut orang yang puasa,
langkah orang yang pergi ke masjid itu dinilai. Itu kalau tintah ulama, darah syuhada, bahkan kita tintah ulama itu lebih berat daripada darah syuhada. Bau mulut orang nang puasa, langkah kita pergi ke masjid itu dinilai. Oleh karena itu hukumnya makruh kita menghilangkan bau mulut itu. Makanya orang syuhada itu hukumnya haram dimandikan. Kenapa? Karena kalau dimandikan darah syuhada itu hilang. Maka orang yang mati syahid, kayak syuhada Uhud tuh umpamanya, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud atau yang di perang Badar, itu kada perlu dimandikan. Dia langsung dikuburkan dengan baju dan dengan darah tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan, tanpa dikafankan. Syuhada. Kenapa? Karena kalau dimandikan hilang darahnya. Karena kalau digusuk gigi, maka hilang bau mulutnya. Maka hukum orang memandikan syuhada, hukumnya haram. Hukum orang menggosok gigi bagi orang nang puasa, hukumnya makruh. Ada dua perbedaan. Satu mengatakan haram tadi darah syuhada, orang yang puasa hukumnya makruh. Kenapa? Karena kalau orang yang syuhada, yang memandikan itu otomatis orang lain. Yalah. Orang mati syahid yang mandi itu siapa yang mandiakan? Orang yang mati syahid kah atau orang lain yang mandiakan? Orang lain. Kalau sidin nang mandi jadi hentu. Gitu lah. Berarti orang lain yang memandikan. Berarti orang lain menghilangkan milik orang lain gitu. Jadi orang nama mandiakan ini menghilangkan darah milik orang syuhada. Berarti orang menghilangkan milik orang lain. Apa hukumnya menghilangkan milik orang lain? Hukumnya haram. Ya paham nggak? Menghilangkan milik orang hukumnya haram. Motor orang kita hilangkan, HP orang kita hilangkan, hukumnya haram. Gitu rugi. Kalau mengganti, kalau HP kau ditukar di Wisma banyak, kalau motor banyak di dealer. Kalau darah syuhada, kemana menukar? Kan ada orang penjual darah syuhada. Nah sedangkan bau mulut orang yang puasa, siapa nang menggosok? Dirinya seorang kah orang lain kah nang menggosokkan? Yang menggosok gigi itu siapa? Kita sendiri kah atau orang lain? Kita sendiri. Kita sendiri menghilangkan milik kita. Kita seorang yang menghilangkan padilat kita. HP kita hilangkan. Motor kita hilangkan. Hukumnya makruh. Itu perbedaannya. Kenapa makruh? Karena kita menghilangkan milik kita sendiri. Maka hukumnya makruh. Jadi kalau sesudah zuhur hukumnya makruh. Kalau sebelum zuhur hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena kata ulama, bau mulut yang sebelum zuhur itu tidak mutlak dari puasa. Barangkali dari bangun tidur. Barangkali dari makan sahur. Tapi kalau sesudah zuhur itu bau mulutnya mutlak dihasilkan dari puasa. Karena sebelum zuhur ini kita ada sahur, subuh tadi. Karena habis subuh itu kadang-kadang kita tidur, bangun tidur, bau mulut, barangkali dari tidurnya, bau mulut itu, barangkali dari makan sahurnya, maka boleh menggosok gigi. Kan bukan bau mulut itu bersumber dari puasa, itu alasannya. Nah sekarang, bolehkah pakai odol? Nah itu kan jadi pertanyaan, bolehkah pakai odol? Nah inilah kaidah tadi. Kalau kita menggosok gigi pakai odol dan kita bisa memastikan odol itu hilang, kita kumur-kumur nih, karuh, kemudian bening. Bening menunjukkan benda odol itu kada ada lagi. Kita kumur-kumur lagi, bening lagi. Kita kumur-kumur lagi, bening lagi. Tapi jangan sambil kumur-kumur sambil minum. Betul. Menandakan bening, berarti menandakan ain atau benda daripada odol itu hilang. Tinggal apa? Rasa. Rasa gimana tadi? Rasa tidak membatalkan puasa. Jadi rasa apalagi pakai odol kayak close up tuh lah. Ada minsnya tuh lah. Itu kan rasanya kuat tuh. Tapi kalau kita kumur-kumur enggak ada lagi. Warna odol tuh enggak ada lagi. Bentuk odol tuh enggak ada lagi. Bahkan di cermin-cermin enggak ada lagi. Enggak ada lagi putih. Enggak ada lagi busanya. Enggak ada lagi bendanya. Cuma rasanya itu ada. Maka rasa tidak membatalkan. Barangkali kalau yang apik, yang lebih hati-hati, aku jangan usah pakai odol, silahkan. Tapi yang disuruh pidato, karena suruh sambutan di tengah orang banyak, muka ada odol tuh cium nih.
Gimana nih di kantor? Ah, pakai udul juga Bapak. Pagi. Yang penting kalau zuhur jangan lagi lah. Karena zuhur itu menghilangkan fadilat puasa. Nah, jadi di sini tadi kaidahnya kalau cuma rasa saja tidak ada bendanya lagi tidak membatalkan. Tapi kalau ada bendanya, odolnya ada, maka batal. Bagaimana memastikan sampai bening warna daripada air? Nah, jadi demikian, mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan, karena tuh sering jadi pertanyaan, bolehkah menggosok gigi jar? Sehabis jam 7, jam 8, jam 9 jawabannya boleh. Kalau andai kata pakai odol seperti tadi ada rincian. Kalau memang bisa memastikan odol itu bersih, tidak ada bendanya, tidak ada masalah kalau cuma rasanya. Tapi kalau andai kata odolnya tadi sampai termakan, sampai tertelan, sampai masuk ke tenggorokan, maka hukumnya batal. Jangankan odol, banyu kumur-kumur aja batal. Jangankan odol, sikat giginya aja tetelan batal. Jangankan odol, gigi palsu aja tetelan batal. Nah, harta megusuk tetelan gigi palsu batal. Batal. Lah, hati-hati tak. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal ma qara'na min suratil Yasin wa ghairiha min al-amali salihah hadiyatan balighatan wasila barakatan nazilah ila ruhi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami thumma sawaban misalik ila arwahi abahi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu salamu alaihi wa alihi majmul sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin thumma sawaban misalik ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din lamil amilin wal buqa wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wa sadati subyatil muaqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin umma sawaban misadar ila arwahi masyayikhina wal